Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih bisa hadir di masjid salat subuh berjamaah yang disaksikan oleh malaikat, dan infaknya insyaallah akan didoakan oleh malaikat, dan kemudian salat rawatibnya itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Mudah-mudahan sholat subuh kita, kemudian infak kita, dan sholat rawatib kita pada subuh pagi ini, di samping ibadah dan amal saleh yang lainnya, oleh Allah SWT dinilai sebagai ibadah yang makbulah, ibadah yang diterima, tidak dicatat sebagai ibadah mardudah, ibadah yang ditolak, ibadah yang tidak diterima, ibadah yang sia-sia. Oleh karena itu tema kita pada subuh pagi ini adalah sholat mardudah. Sholat mardudah adalah sholat yang ditolak, sholat yang tidak diterima, sholat yang tidak dinilai, sholat yang tidak dipahala. Nah, sholat mardudah adalah sholat yang tidak diperintahkan Allah. Allah tidak nyuruh, dan dalam waktu yang sama itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya apa yang disabdakan oleh beliau, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Jadi siapa saja yang beramal dengan satu amal tapi tidak ada perintah kami, itu perintah Allah, perintah Rasul, sekaligus penjelasan detail dan contohnya dari beliau. Fahuwa raddun, maka amal itu adalah rod. Apa rod itu? Ditolak. Hadis riwayat Muslim nomor 1718. Jadi ibadah itu harus nunggu perintah, bukan menunggu larangan. Beda dengan dunia selain ibadah. Itu nunggu larangan, kalau tidak dilarang boleh. Tapi kalau ibadah, kalau tidak diperintah, itu tidak boleh. Kan ada itu. Sodako itu baik. Memang ada hadisnya yang melarang sodako. Itu tidak akan ada. Karena sodako itu ibadah. Carinya bukan larangan tapi perintah. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, Shollu kama ro'aitumuni usolli. Jadi kalian harus melihat aku ketika sholat. Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Kita kan tidak pernah melihat Rasul. Kita tidak pernah bertemu dengan Rasul. Berarti apa yang dilihat oleh para sahabat, apa yang dijelaskan sifat-sifatnya oleh para sahabat. Kalau kemudian Rasul tidak menjelaskannya, kemudian dilanjutkan dengan tabi'in, tabi'in, dan kemudian para ulama, para ulama terdahulu, yang disebut ulama apa? Ulama salaf. Ini hadisnya riwayat Bukhari. Jadi sholat yang ditolak itu pertama sholat yang tidak ada perintah Allah. Man amila amalan alaisa alaihi amruna fahuwa raddun. Yang kedua, sholat yang tidak dicontohkan oleh Rasul. Shollu kama ro'aitumuni usolli. Kemudian sholat mardudah.
adalah sholat tanpa ilmu. Ya. Dan status ilmu itu sebelum amal. Jadi kalau kita mau beramal, ya, berilmu dulu. Kalau sudah berilmu, baru amalkan. Oleh karena itu dalam surat Al-Fatihah ya, ayat berapa tuh? 67 kalau nggak salah ya. Bahwa manusia itu terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, manusia yang menempuh jalan yang lurus. Ya, dia berilmu, kemudian ilmunya diamalkan. Ya, itulah siratal ladzina an'amta alaihim. Ya. Jadi jalan yang Allah janjikan nikmat, pasti dapat nikmat bagi orang yang menempuhnya. Tapi ada orang yang berilmu, ya, tapi tidak diamalkan. Ya. Dia tahu jalan yang lurus itu apa. Dia tahu jalan yang benar itu apa. Dia tahu jalan yang baik itu apa. Ya. Tapi kemudian dia tidak mengamalkannya. Ini disebut al-maghdub. Al-maghdub alaihim. Orang-orang yang dibenci, dimurkai, ya, dimarahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga baru waladhdallin, orang yang sesat. Kenapa? Karena beramal tanpa ilmu. Ya, harusnya berilmu dulu baru ilmunya diamalkan. Jadi nanti manusia akan dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Orang yang berilmu, ilmunya diamalkan. Orang yang berilmu, ilmunya tidak diamalkan. Orang yang beramal tanpa ilmu. Ya. Jadi sholat tanpa ilmu ditolak, tidak akan diterima. Kenapa? Karena Allah ngasih 3 nikmat, ya, yang erat kaitannya dengan ilmu. Dan nanti akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah kalau tidak disyukuri, kalau tidak digunakan untuk menuntut ilmu. Ya. Nah, ini 3 alat utama yang Allah berikan kepada manusia agar manusia menuntut ilmu dan kemudian mendapatkan ilmu. Ya. Inna sam'a, ya, sesungguhnya pendengaran itu, wal basar, dan penglihatan itu, wal fuad, dan hati itu, kullu, semuanya, ulaika, ya, mereka itu, kana anhu mas'ulan, ya, akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah, akan ditanya. Ya. Jadi pendengarannya digunakan untuk menuntut ilmu enggak? Ya. Penglihatannya digunakan untuk menuntut ilmu enggak? Ya. Hatinya digunakan untuk menuntut ilmu enggak? Ya. Kalau tidak, ya, berat itu pertanggungjawabannya di hadapan Allah, dan itu termasuk kategori kufur nikmat. Dan ini diwanti-wanti oleh Allah, ya, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, ya. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, yang kamu tidak punya ilmunya, ya. Sekarang banyak aliran sesat, walaupun menyimpang jauh, ya, dari Islam dalam sholat dan lain sebagainya, tetap aja, ya, diikuti, dipraktekkan. Kenapa? Karena pengikutnya termasuk, ya, ibadahnya itu, amalnya itu tidak didasari dengan ilmu. Ya. Ya. Kalau didasari dengan ilmu namanya ittiba. Ya. Tapi kalau tidak didasari dengan ilmu namanya taklid. Jadi beda taklid dengan ittiba. Ya. Kalau ittiba, ya, dia mempraktikkan, ya, ibadahnya, ya, dengan dasar tahu ilmunya. Ya, baik langsung belajar mengkaji kitab atau melalui majelis ilmu dari, ya, para asatid atau para ulama. Ya. Tapi kalau taklid, ya, langsung aja, ya, tanpa cek recek, tanpa konfirmasi. Ya. Ya. Jadi wala taqfu ma laisa laka bi ilmun. Ya. Apa kata Allah? Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Ya. Tidak boleh mengikuti tanpa ilmu. Itu namanya taklid, ya. Kenapa? Inna sam'a wal basara wal fuada kana, ya, kullu ulaika kana anhu mas'ula.
Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi mendengarkan ilmu itu ibadah, dapat pahala. Ya. Ya, kemudian melihat ilmu, jadi ada yang dilihat. Ya. Baik dalam bentuk kitab, baik dalam bentuk makalah, atau dalam bentuk ya share ya di media sosial. Ya, itu cara untuk ya mempertanggungjawabkan ilmu yang kita amalkan. Ya. Kemudian dalam tafsir ya, Al-Muyassar dijelaskan tuh, wala tattabi' ayyuhal insan, wahai manusia, kalian jangan mengikuti mala ta'lam, apa yang kamu tidak tahu. Ya. Kemudian ba ta'akkad wa thabbat, ya. Melainkan konfirmasikan dan buktikan. Ya. Kata Ustaz, surat Ali Imran ayat 200 di sana menjelaskan bahwa sabar itu tidak ada batasnya, tapi ada endingnya, yaitu surga. Dicek itu benar nggak itu? Ya, bahwa surat Ali Imran ayat 200 mengatakan itu. Setelah dicek ternyata benar. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Itu surat Ali Imran ayat ya 200 yang selalu kita baca ya, setiap kita bangun tidur mau qiyamul lail. Ya. Ya, ilmu itu harus diamalkan. Jangan sampai kita bangun tidur tidak baca itu. Ya. Itu akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian innal insana mas'ulun amasta'mala fihi ya sam'ahu wa basaruhu wa fuadahu. Ya. Sesungguhnya manusia itu akan ditanya, diminta pertanggungjawabannya oleh Allah nanti di alam mahsyar tentang ya apakah dia menggunakan ya, pendengarannya, menggunakan penglihatannya, dan menggunakan hatinya untuk ya untuk ibadah dan amal soleh. Ya. Fa idza malaha fil khair nala sauba. Ya, kalau orang itu menggunakan ya penglihatan, pendengaran, dan hatinya dalam kebaikan, untuk kebaikan, maka dia akan dapat pahala, pasti dapat pahala. Ya. Kalau menggunakan 3 perangkat untuk mendapatkan ilmu itu. Wa idastamalaha fi syarri, tapi sebaliknya, kalau dia menggunakannya ya, dalam kejahatan, nalal iqab, dia akan mendapatkan siksa ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menunjukkan bahwa menggunakan pendengaran, penglihatan, dan hati ya untuk kebaikan itu wajib, dan wajib itu mayutsabu ala fi'lihi ya wa yu'aqabu ala tarkihi, sesuatu yang dipahala kalau mengerjakannya dan disiksa kalau meninggalkannya. Ya. Kemudian sholat mardudah adalah sholat yang tidak menggunakan rizki yang halal, tidak menggunakan rizki yang baik, tidak menggunakan rizki yang benar. Ya. Jadi rizki itu macam-macam. Ya. Rizki itu pertama ada rizki yang halal, ya. Halalan. Ada rizki yang baik, thayyiban. Tapi juga ada rizki yang benar. Ya. Jadi benar mendapatkannya, benar menggunakannya, dan rizki yang didapatkan dan dibenarkan itu ya adalah rizki yang baik, rizki yang halal. Dan ini diperintahkan kepada manusia secara umum. Ya, ya ayuhan nas, wahai manusia, kulu, makanlah oleh kalian, mimma, dari apa saja, fil ardi, yang ada di bumi ini, halalan thayyiba, halal dan thayyib. Ya, jadi halal itu zatnya, sedangkan thayyib itu sifatnya. Ya. Daging babi halal tidak, haram juga,
toyib juga tidak. Ya. Tapi kemudian ya gula misalnya, gula pasir, gula putih, itu halal atau haram? Halal. Tapi toyib atau tidak? Ya. Beda dengan garam. Garam itu halal, tapi kemudian toyib juga. Ya. Jadi kalau kita kebanyakan makan gula, ya itu tidak baik. Ya. Jadi dalam Islam itu yang halal itu dikonsumsinya itu tidak berlebih-lebihan, tidak boleh melampaui batas. Ya. Katanya kita makan gula itu sehari tidak boleh lebih dari 1 sendok. Ya. Rata-rata lebih atau kurang? Lebih. Ya. Ya. Tidak makan gula juga bahaya. Pahit aja terus, liver. Tapi kalau manis terus berarti gula. Ya. Kulu washrobu wala tusrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin. Kamu harus makan, harus minum, ya. Gitu. Tapi juga tidak boleh berlebih-lebihan. Karena Allah tidak suka orang yang berlebih-lebihan. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ini Al-Baqarah 168 ya. Ya. Ada juga ya, perintah ya, untuk mendapatkan rezeki dengan cara yang benar, tidak boleh dengan cara yang batil. Dan ini ditempatkan dalam ya ayat-ayat yang berkaitan dengan saum. Ya. Jadi saum itu ada dampak positifnya, saum itu ada pengaruh baiknya. Ya, yaitu membentuk pribadi yang takwa, membentuk pribadi yang syukur, membentuk pribadi yang baik dan benar. Ya, la'alakum tatakun, ya, la'alakum tashkurun, la'alahum yahtadun. Nah, di antaranya adalah wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Orang yang beriman, orang yang bersyukur, ya, orang yang bertakwa, orang yang baik dan benar, dia tidak akan makan ya, harta ya, yang diperoleh dengan cara batil. Ya, batil itu tidak sesuai aturan Allah, ya. Tidak sesuai perintah Rasul. Wa tudlu biha ilal hukam, di antaranya ya dengan menyuap hakim, ya. Ya, menyuap hakim untuk dimenangkan perkaranya, sehingga litakulu fariqum min amwalinas, ya. Kalian bisa memakan harta orang, tapi bil ismi, dengan apa? Dengan dosa. Kenapa sih dikaitkan dengan hakim ya? Karena yang rentan itu hakim. Ya. Hakim itu kan gajinya katanya kecil ya, antara 2 juta sekian sampai 5 juta. Ya. Tapi kemudian dalam prakteknya, ya, iya. Kalau kasusnya triliunan berapa dia dapat ya? Kasusnya miliaran berapa dapat? Ya, itu. Dan kalau itu kemudian hakim memenangkan orang yang salah, ya, hakimnya dosa itu. Ya. Sedangkan yang menyuapnya dosa juga. Ya, karena yang menyuap dan yang disuap adanya di mana? Di neraka itu. Mau hakim, mau yang kliennya, ya, ya, yang menggunakan jasa hakim itu, kalau tujuannya untuk mendapatkan duit tapi dengan cara dosa, itu tempatnya di neraka. Ya. Termasuk juga di dalamnya mungkin pengacara ya, mungkin juga polisi, mungkin juga jaksa, itu bisa disuap, itu bisa disuap. Tapi ada nyuap ya, yang tidak haram. Apa tuh, Pak? Nyuap yang tidak haram. Iya, pertama nyuapin anak ya. Yang kedua nyuapin ibunya. Ya. Tapi mungkin 1001 ya yang nyuapin ibunya ya. Iya, coba. Ya. Pak Sugeng suka nyuapin ibunya enggak? Iya, gengsi ya. Ya. Rata-rata itu melakukan nyuap istri itu ya ketika acara apa itu ya? Suami nyuapin istrinya, istrinya nyuapin suaminya. Nah, itu cuma 1 kali. Ya, setelah itu nggak pernah itu.
Jadi ada pekerjaan yang nyunah, ya, pekerjaan yang yang diperintahkan oleh Allah, ya, kemudian disabdakan oleh Rasul, ya. Dan itu termasuk infak fisabilillah tuh, nyuapin istri itu, ya. Cuman kadang-kadang istrinya juga ya nggak ngerti, ya, pas suaminya mau nyuapin, ganjen lo kan gitu, dikatakan ganjen. Mungkin suaminya nggak ngaji ya, istrinya nggak ngaji. Makanya ngaji itu harus dua-duanya. Istrinya ngaji, suaminya ngaji, bapaknya ngaji, ibunya ngaji, anaknya ngaji. Nah, boro-boro ngaji, kadang-kala sholat juga cuman anaknya doang ya. Coba dari anak yang banyak di bawah takwa, yang bapaknya sholat berapa ekor? Berapa orang itu? Ya, dikit banget itu. Ya. Kemudian wa antum ta'lamun, dosa itu kalau tahu, kalau nggak tahu mah nggak dosa. Jadi kalau nyuap hakim dosa dan dia tahu kemudian nyuap itu dosa. Kalau tidak tahu nggak, ya tidak tahu nggak. Ya. Atau hakimnya yang dipaksa, ya untuk memenangkan perkaranya. Ada nggak yang begitu? Ya. Dipaksa dengan duit, dipaksa dengan kekuasaan. Akhirnya dia melakukan kebohongan dan kecurangan. Ya, nggak dosa itu kalau dipaksa. Ya. Kalau tidak dipaksa, baru dosa. Dan dia tahu bahwa itu dosa. Ya. Jadi sebagian dari kalian tidak boleh memakan harta sebagian dari yang lainnya. Bisabab, dengan sabab batil, tidak benar. Contohnya apa? Pertama, sumpah palsu, nggak boleh itu. Saksi palsu nggak boleh, ya. Kemudian apa lagi? Ya. Merampok, ya. Banyak sekarang terjadi itu di Tangerang itu kan. Ya. Tanah dipaksa untuk dijual 30.000. Nanti dijual lagi tuh 25 juta. Ya. Ini kan kejam banget ya. Gitu. Kalau kita punya rongsokan, ya. Ya, saya pernah tuh punya kipas angin 2, ya, bagus banget itu. Ya, nggak tahu itu apa kabelnya yang putus di dalamnya atau apanya, kita nggak tahu. Kita jual ke tukang rongsokan, itu 2 dibeli 20.000, 20.000 ya. Nah, tapi itu kan jual beli sah ya, jual beli sah. Karena tidak dipaksa. Ya, mau silakan, tidak mau juga silakan. Kalau ini harus mau, disertai ancaman. Ya, 1 meternya dijual berapa? Ya, 30.000. Nanti dijual lagi 25 juta. Dan ternyata itu luasnya, ya, lebih luas daripada kota Jakarta. Ya. Itu yang nanti akan dibikin apa, Pak? Ya, PIK 2 ya. PIK 1 aja luas, sekarang mau dibikin PIK 2 katanya. Wallahu alam ya. Itu berdasarkan berita. Dan ini juga sebenarnya harus dikonfirmasi, harus dibuktikan ya. Jangan semangat nge-share-nya doang ya. Bener nggak? Bisa jadi ya hoax. Nauzubillah misalnya. Kemudian apa lagi? Mencuri. Ya, itu mencuri. Ya. Mencuri juga termasuk apa? Ya, termasuk ya, makan makanan dengan cara yang batil, dari usaha yang batil. Apalagi ya, menyuap. Ya, di samping itu juga riba. Ya, gitu. Hasil zina termasuk nggak tuh? Termasuk kan? Ya. Kalau di kalong jembatan itu 50.000 katanya. Ya. Itu yang di Yosudarso tuh 50.000. Itu kemudian diteruskan sama anaknya. Ya. Mungkin ada yang 20.000 juga ya. Tapi kalau di sini berapa Pak Wawi? Ya, di Kojem ya. Ya, itu mungkin lebih mahal. Ya. Tapi kalau misalnya PSK-nya yang impor mungkin jutaan ya. Jutaan itu. Ya. Jadi tidak boleh makan hasil zina. Tidak boleh juga makan hasil ngedukun. Nah, dukun juga termasuk itu. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Itu dukun juga gede kalau dukunnya ini ya, dukunnya terkenal. Kemudian ya, jangan tunduk kepada penguasa dengan dalil-dalil yang salah. Ini masalah ini ya, masalah hukum itu.
tidak boleh menyuap hakim, tidak boleh ya tunduk kepada keputusan hakim atau keputusan penguasa ya yang dalil-dalilnya, hujahnya, alasannya salah ya. Kemudian mengkonsumsi harta sekelompok orang dengan cara bertengkar dengan cara yang batil, padahal kamu tahu bahwa hal itu haram bagimu ya. Biasanya rebus warisan ya udah dibawa ke pengadilan. Nah, sekarang ditujukannya kepada orang yang beriman ya. Agar supaya sholat kita diterima, jangan sampai menggunakan rezeki yang batil, rezeki yang jelek, rezeki yang haram ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum ya, makanlah oleh kalian dari yang baik-baik ya, sebagai rezeki yang pernah aku berikan kepada kalian. Kemudian setelah itu washkuru, bersyukur lillahi, kepada Allah, in kuntum iyyahu ta'budun, dengan cara ibadah hanya kepada Allah ya. Ini satu ayat tapi lengkap itu. Pertama panggilan iman, yang kedua untuk makan makanan yang baik, yang baik-baik dari rezeki Allah. Setelah itu gunakan untuk bersyukur, ucapkan terima ya, diterima itu ya rezekinya, tapi kemudian kasih kebaikan kepada Allah. Dengan apa? Dengan ibadah hanya kepadanya ya. Tidak boleh ibadah tapi menyekutukannya, melakukan kesyirikan. Sebab kalau dibawa mati tidak akan diterima taubatnya oleh Allah SWT ya. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Al-Baqarah 172 tadi ya. Innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah tuh baik ya. Tidak pernah Allah ngasih yang jelek ya. Baik itu. La yaqbalu, dan dia tidak akan menerima illa thayyiban, kecuali yang baik. Tadi kan sholat tapi makan yang haram, nggak bakal diterima tuh ya. Sholat tapi makan yang jelek, nggak bakal diterima. Sholat tapi ya dia usahanya usaha yang batil, tidak akan terima tuh ya. Ada koruptor sholat ya, sholatnya diterima nggak? Enggak. Maling walaupun cuma maling ayam sholat nggak bakal diterima itu ya. Kenapa? Karena dia makan dari hasil usaha yang batil. Kemudian wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah itu telah memerintahkan orang yang beriman sebagaimana Allah juga telah memerintahkan ya para rasul ya. Jadi kalau kita sholat karena Rasul juga sholat ya. Kalau kita zakat karena juga Rasul zakat ya. Kalau kita nikah Rasul juga nikah. Jadi apa yang diperintahkan kepada orang yang beriman diperintahkan juga kepada Rasul. Kenapa? Karena Rasul itu wajib diikuti, Rasul itu wajib dicontoh, Rasul itu wajib diteladani. Tidak mungkin kita melaksanakan perintah Allah kalau tidak mengikuti, mencontoh dan meneladani Rasulnya ya. Kemudian Allah berfirman ya, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu sholihan ya. Jadi ternyata makan itu ada kaitannya dengan amal saleh. Kalau makannya salah, amalnya salah. Kalau makannya saleh, amalnya saleh ya. Jadi jangan berharap kita punya anak saleh kalau dikasih makan yang salah. Jangan berharap kita punya istri yang saleh kalau kemudian dikasih makan yang salah. Kenapa? Karena makanan itu ada kaitannya dengan amal ya. Wahai para rasul, semuanya tuh rasul pertama sampai rasul terakhir diperintah oleh Allah ya, untuk juga disampaikan ya, dipraktikkan oleh umatnya. Kulu, kalian harus makan minat thayyibati, dari yang baik-baik, wa'malu sholihan, baru beramal sholih. Jadi hati-hati ya dengan makanan yang dimasukkan ke mulut kita ya. Gitu.
Satu suap saja ya, bahaya. Kalau jadi daging, maka dagingnya akan dibakar di neraka. Ya. Apalagi kita makan, berat badan kita 200 kilo tuh. Kemudian dari yang haram semua tuh. Kira-kira dibakar di nerakanya kenyang nggak tuh ya? Hati-hati tuh. Satu suap saja ya, itu diancam dengan neraka. Mana bata lah muhu min suhtin ay min haram. Siapa yang makan kemudian ya, tumbuh jadi daging ya, makanan yang haram tumbuh jadi daging ya, maka kemudian ya, neraka fanaru aulabih ya, neraka yang layak baginya, nggak bakal masuk surga itu kalau di perut kita ada yang haram ya, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian summa zakara, Rasul menyebutkan ya, ar-rajul tentang seseorang yutilu safar ya, yang sedang melakukan perjalanan jauh itu, ash'ath ya, akbar yamudu yadaihi ilas sama ya, badannya penuh debu, rambutnya acak-acakan, kemudian dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Jadi orang yang sedang safar itu doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Sama seperti doa orang tua untuk anaknya tidak akan ditolak. Sama dengan doa orang yang sedang sakit. Jadi ketika sakit jangan banyak merintih, jangan banyak mengeluh, banyak apa? Banyak berdoa. Nah orang yang safar itu, apalagi safarnya jauh ini, apalagi kemudian sampai ngangkat tangan tinggi-tinggi ya, memanggil Allah dengan khusyuk, ya Rob, ya Rob, ya Allah, ya Allah katanya ya. Kemudian wamat amuhu haram, sedangkan makanan yang dimakannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaian yang dipakainya haram tuh ya. Yang dipakai itu baju ya, sepatu, apalagi kalau sedang bepergian ya. Kalau di rumah berarti rumah itu ya. Kemudian wa ghudhiya bil haram, dalam waktu yang sama ya. Dia juga ya, di sini jelaskan ya, sarapan paginya dengan yang haram ya. Ya, jadi fa'anna yustajabu, bagaimana doanya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ya, jauhi yang haram, jauhi yang haram. Pasti kamu akan menjadi ya, seorang hamba yang paling hamba ya. Wajtanib maharimullah ya. Jauhi oleh kamu yang diharamkan oleh Allah. Takun a'badanas, pasti kamu akan menjadi hamba yang paling hamba. Jadi tidak mungkin kita bisa ibadah, apalagi sampai ibadahnya bagus, kalau kemudian kita tidak menjauhi yang haram ya. Wardha bima qasamallahu laka takun adnanas, merasa puas, senang, ridha dengan apa yang Allah berikan kepadamu, kamu pasti akan menjadi orang yang paling kaya. Nah, jadi orang paling kaya, ibadahnya paling mantap. Wah, itu luar biasa itu. Artinya makbulah, mabrurah, bukan hanya diterima tapi dinilai mabrur, baik dan benar. Ini hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah ya. Insyaallah nanti di-share ya materinya ya. Nah, salat mardudah adalah salat ya, imam yang dibenci oleh makmumnya. Tuh, hati-hati tuh ya. Ini tidak dijelaskan yang tidak diterima itu salat imamnya atau salat makmumnya atau salat berjamaahnya. Mana tuh yang benar? Ini umum ya. Salat yang ditolak, yang tidak diterima itu adalah salat berjamaah atau salat sendiri ya. Tidak dijelaskan ya, di mana ya, imamnya dibenci oleh makmumnya. Nah gitu. Dulu ada itu ya. Jamaah masuk ke Masjid Babut Taqwa ya. Kemudian imamnya maju, balik lagi tuh ya. Nggak mau dia sholat dengan imam itu, tapi kalau imamnya lain dia sholat. Saya tanya, Pak,
Kenapa Bapak tidak sholat? Soalnya imamnya itu. Kenapa imamnya itu Bapak tidak sholat? Balik lagi. Imamnya cengeng katanya. Kenapa? Suka nangis gitu. Padahal boleh nggak ngimamin nangis? Boleh, ngimamin nangis. Ya. Tapi kemudian ketika ditanya, Bapak kemana? Balik lagi. Ya. Soalnya imamnya itu. Kenapa imamnya itu Bapak balik lagi? Saya kan asam urat. Nggak kuat berdiri lama. Bisa jadi ya? Ya. Saya itu kalau subuh cepat mules gitu ya. Jadi kalau imamnya bacaannya lama, ya. Jadi nggak kuat nahan mules. Ada yang seperti itu. Ya. Makanya Rasul nyuruh kepada ya sahabatnya, ringankanlah sholatmu ya ketika jadi imam ya, karena di dalamnya ada orang yang lemah ya, ada orang yang sakit, kemudian ada orang yang ya ada kebutuhan ya, ada kebutuhan. Jadi kalau sholatnya lama mungkin tidak khusyuk ya, atau tidak kuat nahan sakit ya. Jadi ada juga ya waktu sholat tarawih ya, itu saking imamnya lama ya, ada yang pingsan itu, ada yang pingsan ya, karena sholatnya lama kemudian tidak kuat ya. Emang sebenarnya manusia itu kalau disuruh berdiri ya, ia bisa tahan 8 jam itu, bisa 8 jam kuat ya. Tapi kalau lewat itu pingsan ya. Tapi ada orang yang sholatnya itu nggak lama, tapi mungkin karena dia tidak bisa lama, pingsan juga ada. Bahkan ada yang sholat kemudian mati, ada mati. Karena dia sangat takut ketika mendengarkan bacaan Al-Quran. Jadi ada seorang ayah jadi imam. Kalau dia mau ngimamin, lihat makmumnya ada anaknya enggak? Ada anaknya enggak? Nah kalau tidak ada anaknya, sholatnya lama. Ya, baca Al-Qurannya panjang. Tapi ketika ada anaknya enggak jadi. Sholatnya pendek, bacaannya pendek. Ya. Suatu hari ketika lihat makmum anaknya nggak ada, oh berarti ya nggak apa-apa ya, ngimaminnya lama. Ternyata ada itu anaknya mati itu ya. Qatilul Quran, nanti silakan cari di YouTube ya, atau di mana, di Google ya, Qatilul Quran, sahabat ulama yang dikasih gelar Qatilul Quran. Kenapa? Karena dia mati ketika sholat berjamaah mendengarkan ya bacaan Al-Quran bapaknya itu. Ya, ada itu. Ya. Kemudian ya, sholat mardudah adalah sholat setelah habis waktu. Ya. Sholat subuh jam 7 misalnya. Ya itu. Ya. Sholat maghrib jam 8. Ya. Sholat isya jam 3 malam. Gitu kan. Ya, udah lewat jam 12, udah habis waktunya tuh. Nggak bakal diterima. Sama seperti kurban ya sebelum sholat id, nah itu nggak bakal diterima itu ya. Nah sholat mardudah adalah sholat orang yang memperbudak yang bukan budak tadi kan, jadi dipaksa untuk menjual dengan harga yang murah, diancam ya dan lain sebagainya. Jadi aparatnya ya, kemudian premannya dikerahkan itu ya, sampai kemudian bisa beli ratusan hektar, ribuan hektar. Ya kalau dia sholat, tidak akan diterima sholatnya tuh. Ya. Apa dalilnya? Salah satu kata Rasul, ada 3 orang. Ya. La tuqbalu lahum sholat. Ya. Tidak akan diterima sholat mereka. Apa itu? Ar-rajul ya'umul qaum wa hum lahu karihun. Seorang yang mengimami suatu kaum sementara mereka tidak menyukainya. Itu yang pertama. Ya. Imam yang dibenci ya, maka sholatnya tidak akan diterima. Wa rajul la ya'ti as-salat ila dibaron, yakni ba'da ma yafutuhu al-waktu. Ya, seorang laki-laki yang tidak melaksanakan sholat kecuali sudah lewat waktunya ya. Lewat waktunya baru sholat ya. Main HP aja terus, rapat aja terus sampai waktunya habis. Wa mania tabada muharraron. Yang ketiga adalah orang yang memperbudak orang yang merdeka ya. Terakhir ya, salat mardudah, salat yang ditolak tidak diterima adalah salat yang tidak berasarkan akhlak mulia ya.
Jadi sholat tapi akhlaknya apa? Tercela, nggak bakal diterima tuh. Ya, sholat nipu, ya. Sholat bohong, sholat sadis, nggak boleh itu. Karena sholat itu sejatinya diantaranya inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Ya. Sholat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi sholat itu kalau mau diterima harus membuahkan akhlak yang mulia. Ya. Jadi di sini ada seorang laki-laki datang kepada Nabi, kemudian dia berkata, minta komentar Nabi. Jadi ana fulan ya Rasul, ana fulanan, ada ya si fulan, ya. Kalau jahat nggak boleh disebutkan namanya, si fulan. Tapi kalau baik sebutkan namanya, nggak apa-apa. Ya Rasul, si fulan sesungguhnya ya yusoli bilail, dia suka sholat malam hari itu. Kalau malam dia sholat, ya. Faida asbaha sariko, tapi kalau sudah pagi nyolong, kan? Ya. Malamnya tahajud, siangnya nyuri. Ya. Baik kecil-kecilan maling atau besar-besaran korupsi ya, koruptor itu. Nah kemudian, ya apa kata Rasul? Faqala innahu sayanhahu mayakun. Ya. Maka selama dia sholat, maka sholatnya akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ya. Ini sekaligus membantah orang yang berkata, ngapain sholat? Ya, kalau kerjanya nyolong. Mending kayak gua nggak sholat tapi nggak nyolong. Benar nggak itu? Iya, ngapain sholat? Pakai jilbab dan sebagainya. Tapi kelakuannya, ya disebutkan itu. Ya. Jadi yang bagus itu, ya tadi walaupun akhlaknya belum baik, sholat terus. Akhlaknya belum baik, pakai jilbab terus. Kalau dia istiqomah dalam sholat, istiqomah dalam melaksanakan perintah Allah, insya Allah oleh Allah akan diubah akhlaknya. Ya. Inilah yang menyebabkan kemudian Rasul itu ya diutus ya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya, sebab apa yang diperintahkan Allah kepada Rasul itu sejatinya adalah untuk meningkatkan kualitas akhlak. Ya. Ya. Jadi jangan sampai ya, kita sholat tapi akhlak kita tidak terpuji. Ini hadisnya riwayat Ahmad ya. Sanadnya sahih kata Syekh Syu'aib Al-Arnaud ya. Silakan, ada yang ditanyakan sampai sini?